Nabi SAW mencontohkan bahwa setiap doa itu pasti diijabah. Cuman cara pengijabahnya ada yang langsung cash seperti Nabi SAW. Ini kan cash ini. Dia berdoa minta hujan, turun pula hujan. Ketika hujannya seminggu tidak berhenti membahayakan, maka Rasulullah SAW meminta hujannya dipindah ke tempat lain dan Allah kabulkan. Apa maknanya? Tidak ada doa yang tidak bermanfaat. Karena asal doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan seorang wanita di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Asiyah bintu Muzahim, istri daripada orang nomor 1 Mesir, Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mulai berdakwah ke lingkungan keluarga Fir'aun, maka yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa adalah istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Langsung beriman kepada syariatnya Musa, dan dia pun menyembunyikan keimanan. Tetapi lambat laun Fir'aun tahu kalau Asiyah bintu Muzahim itu sudah tidak menuhankan dirinya dan beriman kepada Tuhannya Musa. Marah dia. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengazab Asiyah sejadi-jadinya. Mulai daripada diikat di batu, kemudian dikasih terik matahari, dicambuk, begitu seterusnya. Tetapi dia tidak bergeming dari keimanannya. Padahal orang nomor 1 Mesir, istri daripada orang nomor 1 Mesir, artinya dunia sudah di hadapannya. Dia tinggal di istana. Lah ketika kemudian satu hari Fir'aun itu sudah tidak sanggup lagi memurtadkan istrinya untuk menyembah dirinya, maka Fir'aun pun mengambil sikap untuk membunuhnya dengan cara melemparkan dari atas tebing. Lah saat dilempar itulah Asiyah bintu Muzahim tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Pada siapa lagi? Yang dihadapi orang nomor 1 Mesir, tentaranya banyak. Kepada siapa dia bisa mengadu kecuali kepada Allah, kan begitu. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya. Makanya saat dilempar itulah, maka Asiyah bintu Muzahim berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Sampai Allah katakan dalam surah At-Tahrim ayat 11, wa dharaballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah telah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh bagi wanita-wanita yang beriman, siapapun. Ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di sono. Sejak zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, Allah katakan, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, siapapun yang beriman. Karena istri Fir'aun ini tidak pernah berdoa dengan doa yang pernah diucap oleh orang sebelumnya. Apa doanya? Dia mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb. Lihat bagaimana istri Fir'aun, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan ya Rabb. Ingat, siapapun yang mengucapkan ya Rabb, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita, karena kita mengikrarkan kerububiahan Allah. Masalahnya, ya Rabb ibnili, bangunkan untukku, indaka, di sisimu, baitan fil jannah, sebuah istana di sorga. Doa ini belum pernah diucapkan orang sebelumnya. Di mana Asiyah bintu Muzahim berdoa kepada Allah, tidak apa-apa, nyawaku hilang, istanaku lenyap, kesenangan duniaku sudah tidak ada masalah.
Tetapi ya Rabb, saya minta jadikan aku tetanggamu dan bangunkan untukku rumah di sorga. Istrinya Fir'aun mendahulukan tetangga sebelum rumah. Dan di sini kaidah juga sering saya ucapkan kan di sini. Ibu kalau cari rumah, jangan melihat rumahnya dulu, tapi lihat tetangganya. Ibu udah bosan nih di sini, mau pindah ke perumahan yang lain, jangan dilihat rumahnya dulu. Karena kebanyakan kita ini kalau cari rumah pasti rumahnya dulu kan dilihat. Bagus enggak? View-nya ada enggak? Pasumnya ada enggak? Jalannya lebar enggak? Bukan itu yang diajarkan Al-Quran. Sebelum melihat rumah itu lihat tetangga di sekitarnya, muslim atau kafir, ada tempat ibadahnya atau tidak, lingkungannya Islami atau tidak, mayoritas orang di situ siapa, bisa istiqomah enggak kalau saya tinggal di sini, akidah saya bisa berubah atau tidak, makin semangat ibadah atau tidak. Itu yang harusnya dipikirkan dulu. Kalau fasilitas mendekatkan diri kepada Allah sudah ada di perumahan itu, baru ibu koclok tuh, tinggal nyari rumahnya yang mana. Mau dihuk, mau kopel, mau apa terserah. Makanya di sini istrinya Fir'aun mengajarkan satu doa, Rabbibnili indaka, ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu. Maksudnya jadikan aku tetanggamu. Baru setelah itu baitan fil jannah, satu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dan si Fir'aun itu, dari si Fir'aun itu dan semua perbuatan kufurnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku juga dari kaum yang zalim. Lihat di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita, setiap manusia itu pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Sering saya katakan, masalah itu pasti akan ada dan silih berganti, bahkan terkadang beruntun. Namanya masalah. Lah istri Fir'aun ini kan jelas-jelas dia mendapatkan ujian yang luar biasa kan. Dia sudah tidak dapat fasilitas lagi, yang ada justru disiksa hanya karena dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Musa. Semua kenikmatan dunia ini putus. Padahal kalau seandainya istri Fir'aun itu diam-diam saja, tidak beriman kepada Nabi Musa, apapun dari dunia itu sudah ada di hadapan dia loh. Dia ratunya, mau apapun ada di depan dia. Mau dayang tinggal panggil, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Apalagi yang kurang dari istri Fir'aun ini? Apalagi Fir'aun ini memang cinta dengan Asya bintu Muzahim, tetapi dia lebih mendahulukan keimanan dibandingkan nikmatnya dunia. Tapi syahidnya di sini, bagaimana istri Fir'aun mengajarkan kepada kita, jangan pernah mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena itulah sandaran kita dalam hidup kita. Ibu boleh bawa anak ke rumah sakit, tetapi sebelum ibu ini mengadu kepada dokter soal sakit anak ibu itu, adukan sakitnya dulu kepada Allah. Itu maksudnya ya. Kita punya anak sakit ingin berobat, atau kita sedang sakit ingin berobat. Lah sebelum kita minta supaya dokter mengobati kita, minta dulu kepada Allah. Maksudnya sandarkan dulu kepada Allah, baru kepada manusia. Karena dokter pun tidak memiliki kesembuhan di tangannya, dia kan hanya sebab saja, usaha. Buktinya dokter sakit saja dia diobati dengan dokter yang lainnya. Kenapa kalau dia seorang dokter, kalau dia sakit, kenapa tidak diobati sendiri? Bahkan terkadang seorang dokter itu sakit, dioperasi dokter lain, mati pula dia ya. Saya punya kawan itu seorang dokter, dioperasi koma, mati. Padahal dokter itu diobati dokter lain, bukannya sembuh, malah mati. Artinya bahwa kesembuhan bukan di tangan dokter, kesembuhan itu di tangan Allah. Makanya sebelum menyandarkan sesuatu kepada manusia, sandarkan dulu kepada Allah. Lihat Asya bintu Muzahim,
Dia sandarkan kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala itu lebih rahim kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Contoh sejarah, ketika terjadi perang Hunain, maka Nabi SAW dimenangkan dalam peperangan itu bukan hanya mendapatkan harta ghanimah yang banyak, tapi juga mendapatkan tawanan-tawanan wanita-wanita musyrik, menjadi budak tawanan. Jadi dari sekian budak wanita yang ditawan itu, Nabi SAW memandang kepada seorang ibu. Ibu ini kayaknya lagi bingung, karena kan ramai, ya. Tetapi mata Nabi SAW terpusat kepada ibu itu. Kenapa? Ibu ini keliling-keliling. Setiap ada bayi, kemudian diambil, kemudian diangkat, dipandang wajahnya, kemudian dikasih lagi. Kemudian keliling lagi, nampak ada bayi, diangkat lagi, dilirik lagi, dikasihkan lagi sama ibunya. Rupanya Rasul baru tahu bahwa ibu ini kehilangan bayinya. Setiap ada bayi disangka anaknya, setiap ada bayi disangka anaknya, ya. Sampai ketika ibu ini putus asa, karena semua bayi yang digendong di situ bukan anaknya. Ketika dia terduduk, sudah pusing, ya, udah sedih, udah kalut. Tiba-tiba adalah seseorang itu membawa bayi, rupanya itu anaknya. Saking senangnya, kemudian dia ambil bayinya, kemudian dia susui sampai air susunya muncrat kemana-mana karena saking senangnya dia nggak peduli, ya. Dan dia tidak mau melepaskan anaknya itu. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabat dan mengatakan, kalau seandainya kalian gari-parit, kemudian kalian letakkan kayu bakar, kemudian kalian nyalakan api, kemudian kalian suruh wanita itu yang sudah menemukan anaknya disuruh melempar bayinya ke api, kira-kira mau tidak? Kata sahabatnya, nggak mungkin lah. Ibu itu udah sayang betul sama anaknya. Anak itu sudah hilang, sekarang sudah dapat, kemudian kita suruh melemparkan bayi itu ke api. Mana mungkin, mustahil ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api. Karena ibu itu sayang. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu arham bi ibadihi. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan anaknya. Apa kata Rasul? Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan bayinya. Kalau saya buat analogi begini, ibu punya anak, nakal sanakal-nakal, durhaka sadurhaka-durhakanya, kurang ajar dengan kita. Tapi satu hari anak ini diberikan hidayah, akhirnya minta maaf kepada kita. Satu hari minta maaf, tentu kita masih dongkol karena masih kurang ajar. Tapi anak itu terus setiap hari merengek-rengek supaya ibunya itu memaafkan dia. Terus setiap hari seperti itu. Memang dia menyesal, dia tidak akan berbuat lagi, dia sudah minta maaf. Pokoknya dia terus memelas kepada ibunya. Kira-kira Bu, memaafkan enggak ibu? Pasti akan dimaafkan. Tidak mungkin tidak dimaafkan. Anak senakal apapun, kalau sudah nampak baiknya, apalagi mau bertobat, apalagi terus setiap hari meminta maaf dan nampak kebaikannya, saya kira hati ibu akan luluh. Tidak mungkin enggak luluh. Pasti akan luluh. Pasti akan memaafkannya. Boleh jadi akan merangkulnya lagi. Lah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih memaafkan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang dirhakai anaknya kemudian minta maaf kepadanya. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya. Artinya kalau kita ada masalah kemudian mengadukan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil, Allah tidak mungkin
tidak mengabulkan doa kita. Kalau kita ketuk terus. Makanya sering saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau setiap hari di jam-jam mustajab doa kita terus mengetuk pintu langit agar Allah mengabulkan doa kita, yakin husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kerendahan, pasti Allah kabulkan. Rahasia ini yang terkadang luput kepada orang tua yang berputus asa dengan kenakalan anaknya. Ustaz, saya sudah tidak bisa lagi nasihati anak saya. Jangankan lagi suruh sholat, suruh baik saja susah. Saya sudah angkat tangan. Sebagian ibu yang lainnya, aduh, boro-boro katanya mau sholat, tidur aja anak saya itu. Kadang-kadang bertengkar pula dengan anak gara-gara disuruh sholat tak mau. Sekarang anak saya sudah besar, kita ini mau berperang pula sama anak gara-gara nyuruh sholat. Sebenarnya kuncinya supaya anak kita ini mudah untuk sholat itu salah satunya apa? Ketuk pintu langit. Ketuk pintu langit. Yang mengeraskan hati anak kita siapa? Allah. Yang melembutkannya juga Allah. Coba kalau seandainya kita ini punya anak sanakal-nakalnya, ibu setiap sepertiga malam berdoa, setiap malam, atau di waktu-waktu mustajab saat hujan turun, saat di antara adzan dan qomat, di hari Jumat setelah asar sebelum maghrib, terus seperti itu setiap hari pintu langit ibu ketuk, mustahil Allah tidak kabulkan. Karena Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu dengan bayinya. Itu harus yakin itu. Ya. Ini yang kemudian luput. Kenapa? Tidak, doa itulah silahul mukmin kata Rasul. Senjata loh. Itu senjatanya. Kenapa enggak yakin? Karena orang ini kalau mengurus anaknya, kemudian anaknya tidak sadar-sadar itu karena tidak pernah kita gunakan senjata ini sebenarnya. Senjata doa. Doa yang luar biasa yang Rasul katakan, ad-du'a usilahul mu'min. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya Nabi Allah Zakaria itu kan sudah tua. Kemudian istrinya pun sudah tua dan mandul. Artinya kan mustahil punya anak tuh. Kalau sudah tua otomatis menopause. Sudah susah punya anak. Ditambah-tambah mandul lagi. Sudah tua plus mandul. Artinya double gitu ya. Tidak mungkin wanita seperti ini punya anak. Mustahil. Tetapi rupanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan terus-terusan berdoa Zakaria di mihrabnya, apa yang terjadi? Allah kabulkan doanya. Akhirnya kemudian istrinya hamil melahirkan Yahya ibnu Zakaria. Dari sini ada kaidah yang kita anggap mustahil, tetapi bagi Allah itu mungkin. Yang kita anggap mustahil, bagi Allah itu semua bisa mungkin. Maka jangan pernah meremehkan pengkabulan doa. Jangan pernah. Jangan pernah mengecilkan Allah. Jangan pernah mengecilkan Allah. Tetapi walaupun demikian, jangan pula kita melampau dalam berdoa. Oh, kalau gitu Allah, kita harus yakin Allah akan mengabulkan semuanya. Ya, selama doa kita ini tidak melampau dan tidak dilarang. Contoh ibu berdoa, ya Allah jadikan aku nabi, kan kurang ajar. Ya, nabi tidak ada lagi kecuali Nabi Muhammad. Karena Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal.